Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Jaya Alfitra. Saya dari kampus Politeknik Negeri Batam. Saya berada di jurusan Teknik Informatika, program studi Teknologi Geomatika. Baiklah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan dasar-dasar pada Microsoft Excel. Sebelum kita membahas lebih rinci, lebih baik lagi kita membahas dulu fitur-fitur apa saja yang terdapat di Microsoft Excel. Yang pertama itu ada taskbar, yaitu ada File, Home, Insert, Page Layout, Formula. Yang pertama File. Di file ini biasanya kita gunakan untuk menyimpan hasil data kita yang telah kita analisis atau kita rangkum. Kita bisa memilih tempat menyimpannya seperti di dokumen, USB-C, dan lain sebagainya. Selanjutnya di tab Home. Di Home ini ada clipboard, biasanya untuk cut, copy. Selanjutnya ada font. Di font ini kita bisa memilih jenis fontnya, besar kecilnya. Selanjutnya alignment, number, styles, cells, dan yang terakhir editing. Selanjutnya tab insert. Di insert ini ada table, ada illustration. Table ini kita gunakan untuk membuat tabel, yaitu bentuk kotak-kotak. Selanjutnya ada illustration, kita bisa menambahkan foto, screenshot. Selanjutnya ada add-ins untuk menambahkan misalnya dari Microsoft Visio ke dalam Excel. Selanjutnya chart untuk diagram. Untuk membuat diagram ada spark lines untuk membuat garis, membuat kolom. Ada filter, links, text untuk menambahkan teks, menambahkan bagian kepala dan bagian bawah. Ada signature line, objek, dan simbol, equation, dan simbol. Biasanya digunakan untuk rumus matematika. Selanjutnya page layout. Di layout ini ada themes. Selanjutnya page setup, scale to fit, sheet option, dan arrange. Selanjutnya tab formula. Di sini ada insert function seperti rumus-rumus, ada function library-nya, define names, formula auditing, dan calculation atau kalkulator. Selanjutnya tab data. Di data ini terdapat tab get external data, atau kita bisa mendapatkan data dari luar ke Google Excel-nya. Lalu ada get and transform, ada connection, sort and filter, data tools, forecast, dan outline. Selanjutnya tab review. Di sini ada proofing, insight, language yang bisa kita bahasa yang bisa kita ganti. Selanjutnya ada tab view, ada workbook view, bisa zoom, show, ada zoom juga, window, dan macros. Baiklah, selanjutnya akan penjelasan mengenai Google Excel bagian dalamnya. Pertama itu di Google Excel ini setiap petaknya itu kita sebut sebagai sel, dan ABCD-nya itu disebut dengan kolom ABCD F sampai Z, dan 1 2 3 4 itu disebut sebagai row atau baris. Yang membedakan Google Excel dan lainnya itu adalah bentuknya yang
seperti ini, dan juga fungsinya yang lebih bagus lagi, lebih canggih lagi. Selanjutnya kolom baris 6, 7, baris 1, 2, dan untuk yang kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya. Di sini sel. Satu petak itu disebut sel. Nah, sel-sel ini ada namanya. Itu saat kita mengklik suatu sel itu, namanya itu ada di atas ini. Berarti disebut dengan sel C4. Selanjutnya sebelahnya C5, D6, dan seterusnya. Jadi setiap kotak itu dia memiliki namanya tersendiri. Di sini namanya. Oke, selanjutnya sheet. Di sini itu sheet itu menunjukkan workspace, lembar kerja kita, di mana kita bisa menambahkan lembar kerja kita. Klik plus di sini. Nah, jadi ada 2 lembar kerjanya, dan kalau mau dihapus klik kanan di sheet 2 nya dan delete. Nah, selanjutnya setelah sel ini kita bisa menambahkan, jika sheetnya itu tidak mau, lembar kerjanya tidak usah ditambah tapi kita merasa kurang, kita bisa menekan Alt dan pack down untuk menambah selnya ke arah kanan, Windows pack down untuk menambah kolomnya ke bawah, dan untuk menguranginya itu bisa Alt pack up dan Windows pack up untuk mengurangi jumlah selnya. Jadi dia memanjang ke bawah untuk Windows down, dan untuk Alt down itu dia ke samping menambah. Kalau mau dikurang tinggal pencet Windows backup. Di sini kita mencoba membuat data mahasiswa yang suka gelut. Nah, di sini kan dia lebih dari satu sel. Gimana kita caranya agar dia bisa di satu sel saja? Caranya kita klik pada kolom G sampai muncul tanda plus. Kita plus seperti ini, kita klik 2 kali. Nah, dia akan menyesuaikan dengan panjang data atau teks yang kita buat tersebut. Dan kita juga bisa melakukannya manual dengan menahan mouse, kiri mouse. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada nama-namanya, ada Arya, Asep, kita bisa melakukan, kalau ingin memindahkan, cut dan paste. Nah, kita bisa mengubah satu sel itu menjadi 2 sel yang berbeda menjadi satu sel, namanya itu range, dengan cara kita menekan alignment, tombol merge and center. Baiklah, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.